melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat di muka umum sembarang. 32 tahun, mungkin yang hadir sini sebagian besar belum lahir. Begitu reformasi mulai terbuka, kita bisa ini jawab Ibu Syahni bisa gabung sama dengan siapa? Pak Dwi Prayoga ya. Kalau ada kritik-kritik yang mengganggu demokrasi itu, kalian yang muda tidak boleh diam, harus rajin berdiskusi. Saya bisa nyambung juga tadi masalah korupsi segala macam. Generasi muda ini tidak boleh diam, tidak perlu melakukan sesuatu dengan demonstrasi, turun ke jalan. Sekarang sudah tinggal pakai medsos, ada TikTok, teknologi sudah diberikan, tinggal kita manfaatkan itu. Kalau merasa ada hal-hal korupsi yang masih ditutupi, mainkan di medsos. No freedom, no justice. Tetapi tidak boleh menyerang pribadi. Itu akan kena kembali ke undang-undang ITE. Kalau tinggal mereka, saya lihat semangat dari penegak hukum sudah mulai. Tadi disinggung sama ketua generasi berdamo ini. Kita inilah rakyat ini yang menentukan semua pilihan. Tadi Ibu bilang ada tekanan sana, tekanan sini. Nanti kalau kepala daerah perintah apa, kepala dinasnya itu kok punya pegawai, dia punya anak istri, kalau TPS ini kalah, pokoknya lu udah pengganti kan? Iya toh. Semua itu bagian dari demokrasi. Misalnya Bapak Presiden, orang menuduh dia untuk bagaimana memainkan situasi supaya, ini berita ya, belum tentu benar kan, situasi supaya tanggal 16 nanti diputuskan, yang menentukan rakyat. Walaupun boleh paksakan oleh Pak Prabowo nanti sama anaknya Gibran terus jadi. Kalau rakyat tidak mau pilih, tidak jadi juga. Itu kedaulatan dari tangan rakyat yang tentukan. Saya walaupun anggota DPR, saya juga punya hak untuk memilih. Karena lagi ramai kan gitu nanti, tunggu tanggal 16. Yang satu sudah ada capres dan cawapres, dua belum, masih bingung. Mereka duanya bingung, nggak boleh kita. Kita tidak usah pikir ke sana, nanti mereka sudah jadi, ada 3 calon atau 2 calon, baru mulai kita bahas. Kita mau pilih siapa? Bisa kalian yang anak-anak muda ini menjadi buat satu konsep, ajak dialog dengan tim sukses dari calon presiden tersebut. Kalau yang tadi masalah di DO ya, gesekan. Kadang-kadang kan itu setiap kampus itu punya kebijakan sendiri. Karena kampus itu kan independen, kita siapapun dari luar tidak bisa ini. Tapi lihat, kalau memang di DO itu tidak ada dasar, bisa melalui jalur hukum. Masalah pendidikan ini memang satu hal yang saya pernah membawa Menteri Pendidikan 3 hari di keliling di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Nadiem Makarim. Saya bawa dia masuk semua sekolah, TK, SD, SMP, SMA, sekolah teknik yang di kabupaten apa namanya, pelayaran. Tapi jangan orang Kota Sorong marah, saya bawa dia ke Pulau Dong dan Pulau Sok. Saya bawa dia ke kampung saya. Saya mau tunjukkan sama dia bahwa orang Sok sekarang ini sama yang saya rasakan dulu waktu saya tinggal di Dom. Karena pada waktu saya sekolah di Dom itu cuma ada SD, SMP kita mesti menyeberang, SMA mesti menyeberang. Sekarang di Sok begitu. Saya bilang terima kasih karena sekarang di Dom juga sudah ada SMA-nya. Jadi saya bilang ini Bapak saya Pak Menteri, saya bawa Mas Menteri ini keliling-keliling ini tingkat kesulitannya belum apa-apa dibandingkan dengan Ayau, ada di Cambrong, di gunung-gunung sana, di Kepar, di mana-mana. Lebih sulit lagi waktu itu. Jadi ini sangat pendidikan di sini sangat sulit. Terus penelitian dilakukan oleh Dr. Agus Mule bahwa kita kekurangan puluhan ribu guru dan anak-anak yang tidak bersekolah ratusan ribu. Kita punya syukur permennya sudah keluar bahwa kemarin sudah dikatakan oleh tamat SMA bisa diangkat menjadi guru, tapi belum sambil mengajar sampai menyelesaikan S1-nya karena undang-undang harus S1. Saya pernah katakan ini beberapa bulan yang lalu, 1 tahun lebih yang lalu saya pernah katakan ini sudah berhasil kita tanah Papua semua dikasih kemudahan seperti ini. Kalau tidak, kita tidak akan mencukupi kebutuhan guru itu. Di Papua ini kelemahan pendidikan karena gurunya tidak ada.
kurang guru, kurang kesejahteraan untuk guru, kesejahteraan tidak ada. Saya sengaja waktu mainkan di depan Mas Menteri supaya ditanya, akhirnya guru di SMP YPK yang di Salong itu ditanya gajinya berapa, gajinya 1.600.000 di Kota Sorong. Kalau rumahnya kos atau kota habis saja. Jadi kebijakan tentang pendidikan dan kesehatan tergantung kepala daerah. Saya katakan itu karena uangnya sudah di sini, sudah di daerah semua. Hari ini yang menjadi viral dan fenomena adalah Bupati Kaimana. APBD-nya kan kecil, tapi dia bisa buat. Bupati Sorong yang buat itu juga. Oto Ihral pernah buat waktu di Sorong Selatan. Alfons Menarbuit pernah buat di Bintuni. Jadi semua pendidikan masyarakat ini tergantung kepada daerah, hatinya mau atau tidak. Betul. Dana pendidikan itu ada dari APBD murni, ada dari Otsus, ada dari DBH. Pendidikan di sana ada semua itu, termasuk ekonomi kegiatan ada semua jelas ditulis. Pendidikan 30% Otsus itu. Kalau Otsusnya misalnya kalau nggak salah 2,7 triliun kalau provinsi Papua Barat Daya. Kalau 2,7 kali 30% itu sudah 750 miliar itu. Lebih dari hampir 800 miliar untuk pendidikan. Bukan sekolah gratis lagi itu, baju seragam pun gratis. Kalian lihat ya, bentar lagi ada Kabupaten Mebrang, pejabat bupati diskusi sama saya, dia akan lakukan itu. Nanti anak-anak SD, TK datang ke sekolah, pagi-pagi mereka sudah bikin kantin di sekolah. Anak-anak datang ke sekolah makan di situ, sampai makan siang itu baru pulang. Sorong Selatan juga akan buat. Contoh mulai. Kalau saya sendiri dengan mereka, kamu bikin berapa uang sih itu untuk anak-anak Pak ya? Udah tidak usah bohong, saya ini tahu, saya hidup bersama-sama, kita lahir bersama, kita tahu. Banyak kita, saya pun teman-teman sekolah dulu datang ke sekolah belum makan, perut lapar, sudah jalan kaki susah, habis sekolah lagi perut lapar, bagaimana dia bisa menerima pelajaran dengan baik? Masalah pendidikan. Kalau pemenuhan guru yang akan diangkat dan tamat SMA diangkat jadi guru ini, tapi belum ini ya, tunggu sampai S1 baru bisa sah. Kebijakan ini berarti kekurangan guru di mana-mana bisa terselesaikan. Kita ambil contoh ya, ini kan orang kamu orang Boy. Kira-kira di Buk sana, Buk, tahu Buk? Tahu kamu Buk? Tahu? Menurut di atas. Atas sana. Kalau kau nanti bawa orang dari Ayau sana, jadi guru satu dia bisa atau tidak? Saya mau tanya. Ya kan? Atau orang dari Mebrang sana suruh ngajar di Ayau sana, bisa? Pasti dia tidak betah. Jadi anak-anak di kampung itu yang kita didik dia kembali ke kampung, kembali ke kampung semua. Yang terakhir untuk Dwi Prayoga, tahu nomor handphone saya, nanti saya catat saja siapa bisa berhubungan. Kasih alamat SMK tadi itu yang jelas. Nanti saya selesai ini jalan, saya akan telepon kepala untuk lakukan itu. Karena program pemerintah di Indonesia Terang itu, kenapa dia bisa kasih terang di pulau-pulau di Indonesia apa tuh? Masa di daratan ini bisa? Yang jadi persoalan lagi, Kabupaten Sorong yang punya gas, PLTG ada di situ, iya kan? Dari PLTG itu yang listrik yang ada di sana, yang sekarang bawa ke sini. Makanya Kota Sorong ini dan Dom semua tidak lagi pakai genset, sudah pakai PLTU dan PLTMH yang ada di Alar ya. Sudah ada itu, sudah dibangun berapa megawatt itu? 28 dan 50 megawatt, 78 megawatt. Barang ada di samping, mak gelap itu. Orang di Dom aja hidup, bagaimana dia di samping itu yang punya gas? Saya ini 15 tahun Komisi 4. Saya paham betul pertanian di Kabupaten Sorong, Pravi sana juga. Memang satu persoalan besar di petani kita. Pemerintah mendorong mereka untuk menanam padi. Kenapa dari aturan menolak padi raya itu dibeli oleh Bulog? Kita komunikasi terus. Saya akan melalui Bulog. Itu Bulog untuk mengambil semua padi-padi dari petani. Yang saya perlu tahu, kalau sekali panen itu bisa menghasilkan berapa ton, berapa ton beras.
Semua Sintan itu dulu 15 tahun saya, akhirnya saya masukkan semua. Kenapa saya pindah ke Komisi 10 masalah pendidikan? Karena saya setelah saya melihat, wah ini pendidikan di kita ini, saya diskusi sama Pak Agus Mule, wah ini pendidikan kita jadi persoalan besar. Sampai maaf saya pernah usulkan di pusat itu bagaimana pendapatan guru itu sama dengan TNI Polri dari pusat, supaya jangan nanti kepala dia atur-atur. Nanti ada yang menjadi guru cuma di pinggir-pinggir apa? Contoh macam Raja Ampat, guru-guru cuma mau di pinggir-pinggir saya saja, supaya hari Jumat siang kan bisa pulang dan terorong, dan pagi baru balik. Kita tidak bisa salahkan guru-guru itu. Mereka juga sulit di kampung itu. Karena guru-guru itu ditentukan oleh kepala dinas. Kalau di sini, saya sengaja membawa dari kementerian. Beberapa kali kita lakukan diskusi, seminar, segala macam. Berapa kali balik? 10 kali. Tapi kepala dinasnya tidak datang. Provinsi maupun kota. Bagaimana banyak pendidikan yang seperti ini? Ini padahal kita bawa orang kementerian datang nih, mereka tidak perlu apa, datang supaya kenal dekat. Sudah kenal kan bisa diskusi, membuat kesan bahwa tamu dari Jakarta ini, karena mereka itu bisa membawakan program untuk kita di Kota Sorong maupun provinsi kabupatennya pada 8.000 sekian. Karena datanya tidak valid, NIK dan segala macam. Kan rugi kita ini. Ini data aspirasi saya sebagai anggota Komisi 10 itu. Belum lagi yang pemerintah langsung. Tapi saya yakin yang pemerintah langsung juga, karena kalau dari dinas sendiri dan kepala sekolah tidak aktif, ya kita juga bisa bodoh kan lu. Lu nggak minta aja ngapain sih komisi? Mau kasih aja ke tempat lain. Kan kira-kira begitulah. Begitu Mas 2023, sebelum itu tahu jauh-jauh hari 6 bulan sebelum saya udah bikin tim turun. Timnya mereka ini turun. PIP dan KIP. KIP pertama memang full. KIP itu mahasiswa tuh 250, 2021, 2022 500, 2023 500. Saya bukan diskriminasi, tapi saya tekankan kepada kampus-kampus upayakan anak-anak asli 70%. Bagaimana sama semua rektor-rektor, dekan atau siapa yang mengurus itu? Khusus anak-anak ada tim kita sampai khusus semua aplikasi kampung-kampung minta yang mana kampus kuliah ada datang. Kami masukin di Nalibili, ya kan? Terjemput mereka di kampung, mereka sama SMA pulang kampung, dia pikir, maka saya susah mau kuliah lagi. Padahal ini program paling top sudah. Dalam saya juga ini program paling top. Udah SPP-nya dibayar, biaya hidup pun dibayar 1 semester oleh negara. Jadi utama untuk NKRI. Hebatnya ya itu dibayar. Di Lunas Sekolah Jawa Timur, bahkan satu kali kadang-kadang 2 hari kita baru makan. Kita bersyukur tahun 2023 hampir 42.000 semua. Terima kasih buat tadi Melvin Naus. Mereka juga membantu itu. Hampir 42.000 semua mendapatkan PIP itu. Itu kan membantu 42.000 anak sekolah. Kalau ada sekian ribu orang, ada kasus-kasus kecil, tetapi kalau duitnya diambil orang lain, ada Belvina, catat nama saya, kasih tahu saya sudah jasa tangkap. Tidak ada toleransi. Karena kejadian di kota lain. Karena itu bukan haknya. Masa orang itu masuk diambil lagi. Kalau ada kejadian bisa dibuktikan, supaya jadi ada contoh, bikin jelas. Hari ini benar-benar penting sekali karena bagus sekali ini program ini. Saya tadinya tidak tahu. Begitu ada yang nanya saya, Bapak saya punya anak sekolah di Bali, bisa tidak dapat KIP? Tidak bisa. Tapi saya dalam mobil saya pikir, katanya staff saya di Jakarta, ini bisa nggak? Oh bisa Bapak? Mana? Ada. Oh ternyata bisa. Tiba-tiba ada 12 anak yang dari Bintuni, dari mana-mana datang ke kantor saya di Jakarta. Oh bukan, mereka dulu ya, 12 orang ini. Datang ke kantor saya karena mereka lihat mungkin program KIP kan. Mereka datang minta. Terus saya bilang, emang bisa itu nih? Kata, bisa Pak, di Universitas Bung Karno. Tapi kamu urus. Ya urus, mereka berhasil kan. Bukan di Papua saja, mau di luar bisa kan.
Nilainya tergantung akreditasi kampusnya. A pasti lebih tinggi, B kenapa? Jadi ini sangat penting. Harus berbanyak diskusi. Sekarang ini kalian akan ngomong, kita mau demo kemana? Tidak perlu demo, datang ke kantor untuk provinsi atau ke kantor gubernur. Karena memang sama sekali tidak ada pengawasan. Kalau tadi Adik ngomong pada orang menteri yang lain ngomong soalan itu karena lagi pusing urusan di Batam sana, jadi bawa ke sini saja. Memang itu tidak etis sebagai orang menteri itu mengatakan seperti itu. Terakhir sebelum ini, saya orangnya yang karena saya cinta tanah ini, saya orangnya yang buat surat resmi kepada Menteri Perhubungan, kepada Dirjen Perhubungan Darat dan kepala bandara. Tebusan saya ke Gubernur cuma memberitahu saja dan wali kota bahwa kenapa waktu saya di Surabaya nunggu pesawat kok dia pakai bahasa Indonesia terus bahasa Inggris, terakhir pakai bahasa Jawa. Oh berarti di Solo juga bisa. Akhirnya sekarang sudah ada. Saya buat surat resmi itu supaya ada bahasa Moy juga. Saya tidak berjuang. Ada lagi sudah mulai nih. Media pesawat di Solo juga dalam pramugari juga tidak pakai bahasa Moy. Ini undang-undang. Ternyata kita harus tahu ada aturannya. Memang hal kecil lah, kita tidak bisa ngomong, tapi bagaimana orang bisa tahu apa budaya bahasa kita. Karena kita ini besar karena kita berbeda. Indonesia ini besar hingga karena kita berbeda. Kalau kita tidak berbeda, kita tidak hebat. Kita ini tidak besar karena kita berbeda. Saya kasih contoh buat orang saja. Ini contoh yang dekat-dekat saja. Orang Rusia bahasanya sama dengan orang Mekong, bantah terus. Kok tidak punya Pancasila? Yang sudah Bangladesh sampai sudah bertahun-tahun sampai sekarang belum ini lagi. Ini lebih gila lagi. Agama sama, muka sama, makanan sama, semua di mana aja Pak? Ada yang tahu? Korea Utara dan Korea Selatan. Karena mereka tidak punya seperti kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tidak punya dia. Muka sama, jangan muka sama sekarang. Tunggu hantam sampai sekarang, 2 tahun. Jangan anjing berarti. Benar. Di Papua saya kita udah beda berapa banyak. Tapi karena kita ini merah putih, kita ini Pancasila, 1945. Bhinneka Tunggal Ika, kita punya itu, makanya kita sama bisa duduk sama-sama, bisa duduk bersama. Nanti orang Kristen mau bangun gereja tetangganya mesti pakai kita bantu-bantu kan. Mungkin tidak bantu bata ya, mungkin bantu TK. Begitu orang bangun masjid yang Kristen di samping kita juga bantu-bantu. Ini indah sekali hidup itu. Kalau kita bisa begitu juga. Akhir kata saya mau diri karena udah mau setengah 12, pesawat saya jam 1. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan waktu yang panjang. Nanti bahannya dicetak sesuai dengan organisasi. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.